Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Irmailova dari 10 AKM. Saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Interaksi sosial. Interaksi artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang beraksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia merupakan makhluk hidup. Sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Sedangkan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut para ahli humas, proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respons yang baik merupakan ganjaran atau hukuman dari orang lain. Bonner, hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lainnya. Basrowi, hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Ciri-ciri interaksi sosial, pelakunya lebih dari satu orang, adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Syarat interaksi sosial, kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling beraksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti A. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. B. Penerimaan atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. C. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. D. Umpan balik, feedback, merupakan tanggapan dari penerimaan pesan terhadap pesan yang disampaikan. E. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Bentuk-bentuk interaksi asosiatif, kerjasama, akomodasi, asimilasi, alkulturasi. Interaksi disosiatif, persaingan, kontravensi, pratikaian, konflik. Faktor-faktor pembentukan interaksi sosial yaitu imitasi, simpati, dan empati, identifikasi, sugesti. Jenis-jenis, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Komunikasi sosial, proses yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang setidaknya mencakup pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Menurut para ahli, Barbara Koch sebagai kemampuan seseorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. The American Speech Language Association, penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang mencakup interaksi sosial, kognisi sosial, interaksi sosial, kognisi sosial, pragmatik, dan pemrosesan bahasa. Ciri-ciri komunikasi sosial, terdapat interaksi sosial mencakup pada kemampuan seseorang untuk mengakui bahwa orang lain adalah makhluk sosial. Terdapatnya pragmatik yang terkait dengan bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi sosial dengan menggunakan aturan tidak tertulis berdasarkan konteksnya. Menggunakan bahasa reseptif yang setidaknya mengacu pada pemahaman bahasa, sedangkan bahasa ekspresif mengacu pada keluaran ekspresif bahasa. Jenis-jenis komunikasi sosial. Komunikasi sosial langsung, describe social communication. Komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara si pengirim dan penerima pesan, tanpa adanya perantara di antara keduanya. Komunikasi sosial tidak langsung, indirect social communication. Komunikasi yang terjadi melalui adanya perantara di antara pengirim dan penerima pesan. Syarat komunikasi sosial, komunikator sebagai pengirim atau pemberi informasi atau pesan kepada individu maupun kelompok lain. Pesan sebagai objek atau sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada individu atau kelompok lain. Media sebagai fasilitator pesan yang berupa visual, verbal, dan non-verbal, lisan maupun tertulis.
Komunikan sebagai penerimaan pesan atau informasi dari seorang komunikator. Feedback sebagai efek atau dampak dari komunikan yang ditimbulkan oleh adanya pesan yang disampaikan tersebut. Tujuan komunikasi sosial. Ada dua tujuan, yaitu tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikator, yaitu untuk memberikan informasi, pelajar, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Tujuan komunikasi sosial dari sudut pandang komunikan, yaitu untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Bentuk-bentuk komunikasi sosial, asosiatif atau kerjasama, akomodasi, asimilasi, disosiatif. Faktor komunikasi sosial, noise. Noise atau gangguan apapun bisa berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan oleh si pengirim dan diterima serta dipahami oleh si penerima pesan. Konteks. Konteks mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan dari proses komunikasi. Komunikasi verbal, bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Fungsi, penanaman, jalur interaksi dan transmisi informasi, menonjolkan artikulasi dan intonasi, alat sosialisasi yang efektif, sarana pengembang bahasa. Jenis, pemberi. Jenis ini disampaikan dari komunikator atau pemberi informasi. Penerima, jenis komunikasi ini dilakukan oleh komunikan atau penerima informasi. Komunikasi nonverbal, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata atau menggunakan bahasa tubuh. Fungsi, repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, aksentuasi. Jenis, kontak mata, gestur, sentuhan, tampilan, gerakan, dan postur tubuh, ekspresi wajah, parabahasa, ruang fisik. Sosialisasi sosial, sebuah proses belajar seumur hidup di mana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Menurut para ahli, Gosling, proses belajar yang dialami seorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Paul B. Horton, proses di mana seorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. Suarjono Suekanto, proses mengomunikasi kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Faktor intrinsik, faktor bawahan yang dimiliki oleh diri individu itu sendiri. Faktor ekstrinsik, faktor pendukung yang ada di luar dari diri individu. Jenis, sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu sesama kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi sekunder, suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Syarat, informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran, melibatkan proses pembelajaran. Pihak yang sosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Fungsi, sudut pandang individu. Setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, tahap penerimaan kolektif. Institusi sosial. Lembaga sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat selalu berbeda antara satu dengan lembaga lainnya, menurut para ahli. Mayor Pola. Suatu sistem sosial yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat mempertahankan seluruh nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Wihamilto. Sebuah prosedur maupun cara hidup yang dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ia langgar. Syarat, suatu tata kelakuan
baku yang meliputi norma-norma dalam adat istiadat dalam ingatan maupun tertulis. Kelompok manusia yang menjalin aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhan tertentu. Selain itu, disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Mempunyai perlengkapan dan peralatan. Ciri-ciri memiliki tradisi baik tertulis atau tidak, memiliki tujuan jelas, memiliki alat dan kelengkapan, memiliki pola perilaku. Jenis-jenis lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, dan lembaga budaya. Faktor: prinsip demokratis, partisipatif, difusi inovasi, pemberdayaan, fungsi sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas di kehidupan sehari-harinya. Dinamika sosial, perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam satu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jenis dalam situasi yang dialami. Menurut para ahli, William F. O'Brien, bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Jenis-jenis perubahan sosial, social change, terjadi pergeseran nilai, pola, norma sosial, dan terjadinya permasalahan di pelipisan sosial. Pengendalian sosial, salah satu cara untuk melakukan kontrol. Mobilitas sosial, social mobility, fenomena yang terjadi pada individu berpindah ke sosial. Ciri-ciri, memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya, munculnya dampak-dampak interaksi, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial berdasarkan norma. Syarat-syarat, perubahan struktur sosial, pengertian anggota, perubahan situasi anggota dan ekonomi, fungsinya, membangun kelompok kerjasama yang saling menguntungkan di dalam hal mengatasi sebuah persoalan hidup, memudahkan semua pekerjaan, menciptakan iklim secara demokratis di dalam satu kehidupan bermasyarakat, aspek adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, komunikasi kelompok, konflik antar kelompok, pemecahan masalah. Faktor-faktor internal, munculnya konflik antar anggota kelompok, munculnya selisihan paham dalam kelompok sosial yang mempengaruhi keberadaan individu tersebut dalam kelompok sosial tertentu. Faktor internal, adanya proses industrialisasi yang dapat menggeser pola hubungan serta bentuk nilai-nilai yang dianut dalam kelompok tertentu. Adanya perubahan situasi kelompok yang dapat mengakibatkan pergeseran hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Sekian video dari saya. Maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang tepat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.